Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Masih di pembahasan tentang sumber daya alam. Kali ini kita akan membahas tentang pertambangan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan barang tambang. Antara lain menempati urutan kedua di dunia dalam hal penghasil timah, menempati urutan keempat sebagai penghasil tembaga, menempati urutan ketujuh sebagai penghasil emas, dan menempati urutan ke-8 di dunia sebagai penghasil batu bara. Barang tambang sendiri merupakan bahan yang dijumpai, baik berupa unsur kimia, mineral, biji, ataupun segala macam batuan. Bahan galian yang berbentuk padat misalnya adalah emas dan perak, sedangkan bahan galian yang berbentuk cair misalnya minyak bumi, dan bahan galian yang berbentuk gas adalah gas alam. Klasifikasi barang tambang dapat dibedakan berdasarkan sifat atau kandungannya. Berdasarkan sifat atau kandungannya, bahan tambang dibedakan menjadi bahan tambang logam yang memiliki ciri-ciri berwujud biji dan umumnya dapat menjadi penghantar listrik, antara lain berupa biji besi, nikel, emas, perak, perunggu, tembaga, timah, dan boksit. Sedangkan bahan tambang non-logam antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, intan, aspal, dan lain-lain. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain sebagai berikut, yaitu barang tambang golongan A atau barang tambang strategis, barang tambang golongan B atau barang tambang vital, barang tambang golongan C atau barang tambang ekonomi. Barang tambang golongan A atau disebut juga barang tambang strategis antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, timah putih, bitumen cair, bitumen padat, aspal, antrasit, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, juga nikel dan kobalt. Sedangkan barang tambang golongan B atau yang disebut juga barang tambang vital ini antara lain berupa platina, emas, perak, besi, tembaga, intan, belerang, dan boksit. Sedangkan barang tambang golongan C atau barang tambang ekonomi ini antara lain berupa pasir vulkanik, obsidian, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, batu basal, batu granit, batu andesit, mangan, zeolit, pasir kuarsa. Selain itu masih banyak lagi barang tambang golongan C atau barang tambang ekonomi seperti yang tampak pada gambar ini. Nah, untuk barang tambang golongan C ini adalah semua barang tambang yang tidak termasuk bahan tambang strategis maupun bahan tambang vital dan biasanya boleh diusahakan oleh masyarakat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pertambangan? Pertambangan sendiri adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka observasi, eksplorasi, eksploitasi barang tambang, meliputi kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang, studi kelayakan konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran. Pengelolaan pertambangan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang disebut dengan pertambangan ramah lingkungan. Eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan ini
terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi di sini adalah tahap penelitian, baik melalui kajian pustaka, kajian akademis, juga observasi di lapangan. Ini berkaitan dengan penelitian tentang kelayakan atau tidak suatu jenis barang tambang di lokasi tertentu untuk dieksploitasi atau untuk diambil. Jika diperoleh hasil penelitian ternyata barang tambang tersebut memang layak untuk dieksploitasi, maka kegiatan penambangan atau kegiatan eksploitasi dapat dilakukan. Berikutnya adalah reklamasi lokasi pertambangan. Tadi sudah dikatakan bahwa kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan juga harus diiringi dengan kegiatan reklamasi lokasi pertambangan. Reklamasi lahan harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan penambangan, artinya sudah direncanakan sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Luas lahan yang direklamasi harus sama dengan luas lahan yang dijadikan lokasi penambangan. Menyelamatkan tanah pucuk atau topsoil atau tanah lapisan atas yang subur yang umumnya berupa lapisan humus. Mengembalikan atau memperbaiki drainase alam yang rusak. Menghilangkan atau memperkecil kandungan bahan beracun bekas tambang sampai ke tingkat yang aman. Mengurangi terjadinya erosi pada saat proses reklamasi. Melakukan penggemburan tanah yang padat dengan cara penanaman pohon yang akarnya dapat menembus tanah yang keras atau disebut juga dengan pohon reboisasi atau pohon penghijauan. Melakukan pemantauan dan pengelolaan kawasan yang telah direklamasi. Selanjutnya tentang tata kelola pertambangan. Tata kelola pertambangan terdiri dari kuasa pertambangan dan pengawasan serta pembinaan. Kuasa pertambangan sendiri ini didasarkan pada letak atau lokasi pertambangan itu berada, kemudian berapa luas lahan yang terkait dengan kegiatan penambangan, kemudian bahan galian, jenis apa bahan galian yang terdapat di wilayah pertambangan tersebut, dan waktu penambangan kira-kira membutuhkan berapa lama waktu penambangan. Untuk pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah tingkat 1 atau gubernur. Apa saja manfaat barang tambang dalam industri? Minyak bumi umumnya digunakan untuk bahan bakar, untuk berbagai macam industri, parafin untuk batik dan korek api, pengaspalan, karet sintetis, dan tekstil. Sedangkan gas alam umumnya untuk bahan bakar serta industri. Batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap, untuk bahan cat, obat-obatan, wangi-wangian, juga bahan peledak. Tanah liat umumnya digunakan dalam industri gerabah atau keramik, genteng, dan batu bata. Sedangkan batu gamping atau batu kapur ini biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, bahan dasar pembuatan semen, dan pengapur dinding. Kaolin digunakan dalam industri porselen atau keramik. Pasir besi ini biasanya digunakan untuk industri besi, industri bahan bangunan, otomotif, dan kapal. Pasir kuarsa digunakan dalam industri kaca. Selanjutnya marmer. Marmer biasanya digunakan untuk lantai, dinding, bahkan juga digunakan untuk membuat berbagai perabot rumah tangga seperti meja, pot, vas bunga, dan sebagainya. Batu aji biasanya digunakan untuk perhiasan. Aluminium digunakan dalam industri pesawat terbang, mobil, kendaraan bermotor, kapal, mesin-mesin, serta alat rumah tangga. Timah digunakan untuk logam patri, untuk industri elektronika dan kawat telepon. Tembaga antara lain digunakan untuk pembuatan kabel listrik umumnya, juga untuk industri perunggu dan kuningan. Nikel biasanya digunakan untuk campuran besi baja. Wolfram untuk industri lampu penerangan.
Sedangkan belerang biasanya digunakan untuk industri sabun mandi, kosmetik, serta obat-obatan. Selanjutnya, ini adalah peta persebaran barang tambang. Pada peta ini kita dapat mencermati di mana saja barang-barang tambang, baik yang strategis, yang vital maupun yang bersifat ekonomis, di mana saja keberadaannya di wilayah Indonesia yang tersebar dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Pada peta ini kita bisa melihat wilayah-wilayah mana saja yang menghasilkan minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, biji besi, maupun jenis-jenis bahan tambang lainnya. Demikian pembahasan kita tentang barang tambang dan pertambangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.